usia 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Umbul Harjo, Yogyakarta, status belum menikah, agama Islam, suku Jawa, pendidikan mahasiswa, keluarga yang dapat dihubungi Bapak Sulaiman selaku ayah kandung, riwayat pekerjaan mahasiswa. Baik Bapak, pasien saya hari ini bernama Ahmad Rizky, laki-laki berusia 25 tahun yang masuk rumah sakit pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan keluhan buang air besar cair lebih dari 5 kali dalam sehari, disertai mual dan lemas. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui pasien mengalami diare akut, kemungkinan akibat makanan yang terkontaminasi. Masalah keperawatan yang saya ambil adalah kurangnya pengetahuan tentang pencegahan dehidrasi pada diare. Di sini untuk pertemuan pertama, saya akan memberikan edukasi mengenai pentingnya rehidrasi dan pola makan yang tepat saat diare selama 5-10 menit dengan tujuan mencegah dehidrasi dan mempercepat pemulihan. Langkah utama saya yaitu menyampaikan salam terapeutik dengan pendekatan ramah, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta memberikan leaflet tentang makanan atau minuman yang dianjurkan saat diare. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, ini dengan Mbak Septi ya? Waalaikumsalam, iya benar Mbak. Perkenalkan, saya perawat Ata, bertugas di shift pagi dari jam 7 hingga jam 2 siang. Tujuan saya ke sini ingin memberikan edukasi mengenai pencegahan dehidrasi saat diare. Sebelumnya, boleh saya memastikan datanya? Mbak bisa sebutkan tanggal lahirnya, lalu saya izin melihat gelang identitasnya. Tanggal lahir saya 15 Januari tahun 2000. Baik. Terima kasih. Di sini saya ingin Mbak Septi merasa nyaman bercerita tentang keluhannya dan privasi Mbak akan tetap kami jaga. Apakah Mbak bersedia ngobrol sebentar dengan saya? Boleh Mbak? Baik. Bagaimana kondisi Mbak hari ini? Apakah masih sering buang air besar? Masih Mbak, tadi pagi sudah 3 kali, rasanya lemas sekali. Baik Mbak, diare itu membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Jadi kita harus mencegah dehidrasi. Boleh ya kalau kita ngobrol sekitar 5-10 menit tentang caranya? Boleh Mbak. Mbak Septi, saat diare cairan tubuh cepat berkurang. Kita perlu menggantinya dengan minum oralit atau larutan gula garam. Ini penting untuk mencegah lemas berlebihan atau bahkan pingsan. Mbak biasanya minum apa kalau diare? Paling cuma air putih aja Mbak. Oh baik, air putih itu bagus ya Mbak. Tapi kalau ditambah oralit atau larutan gula garam, cairan tubuh akan lebih cepat tergantikan. Selain itu, makanan juga berpengaruh. Saat diare, hindari makanan pedas, berminyak, atau bersantan. Pilihlah makanan yang lunak seperti bubur, pisang, atau sup bening. Berarti nggak boleh makan gorengan ya Mbak? Betul Mbak, gorengan bisa memperparah diare. Saya ada leaflet berisi daftar makanan dan minuman yang dianjurkan dan harus dihindari saat diare, supaya Mbak bisa ingat di rumah. Saya izin menjelaskan ya Mbak. Boleh Mbak. Baik, di sini ada leaflet cara atasi diare. Yang pertama, jaga asupan cairan seperti tadi ya Mbak, minum oralit atau larutan gula garam. Lalu, jika diare itu berbarengan dengan muntah, minumlah sedikit-sedikit Mbak, tapi rentang waktunya itu sering. Lalu, kalau resep oralit itu ada 1 liter air ditambah setengah sendok teh garam, ditambah 6 sendok teh gula dan zinc. Lalu, kalau makanan yang dihindari saat diare, yaitu hindari makanan pedas dan asam Mbak, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ada probiotik ditambah makanan pemadat fases. Yogurt ini mengandung bakteri baik yang membantu untuk mengatasi diare Mbak. Jadi kalau misal diare masih sering berlebih berkeluarnya, Mbak boleh makan yogurt. Lalu ada juga selanjutnya yang pasti jaga kebersihan ya Mbak. Selalu mencuci tangan setelah buang air kecil atau buang air besar. Yang selanjutnya minum obat anti diare. Bisa diminum sebagai pertolongan pertama. Hindari minum antibiotik tanpa resep dokter ya Mbak. Yang pasti kita harus selalu menggunakan resep dokter agar obat yang kita konsumsi itu lebih aman. Oke, saya jadi lebih paham. Baik, iya Mbak. Selain itu, Bagaimana Mbak setelah mendengar penjelasan tadi, ada yang ingin ditanyakan? sepertinya sudah jelas Mbak. Jadi intinya saya harus banyak minum oralit atau larutan gula garam, makan bubur, mengurangi gorengan, dan jaga kebersihan makanan.
Betul sekali Mbak, hebat bisa mengulangi poin pentingnya. Nanti kalau ada gejala seperti tidak bisa minum, muntah terus, atau lemas parah, segera lapor perawat atau dokter ya Mbak. Siap Mbak, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak, untuk edukasi ini saya akhiri, semoga cepat sembuh. Kalau ada keluhan, kabari saya aja ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak. Dokumentasi pasien Ibu Setia Dwi Ramadhani. Tanggal pemeriksaan 9 Agustus 2025, jam interaksi pukul 9.00 hingga 9.08. Yang pertama, subjektif. Pasien mengeluh buang air besar cair lebih dari 5 kali dalam sehari. Yang kedua, pasien merasa lemas. Dan yang terakhir, pasien mengatakan belum pernah minum Oralit saat diare. Yang selanjutnya yaitu objektif. Pasien perempuan 25 tahun dan tampak lemas. Diagnosis medis diare akut. Selanjutnya, pasien menerima leaflet edukasi makanan dan minuman saat diare. Selanjutnya, pasien mampu mengulang kembali informasi yang diberikan oleh perawat. Selanjutnya yaitu ada analisa. Yang pertama, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang pencegahan dehidrasi pada diare ditandai dengan pernyataan tidak pernah. Yang kedua, oralit konsumsi makanan kurang tepat. Selanjutnya adalah plan. Yang pertama, edukasi lanjut tentang pentingnya dehidrasi. Yang kedua, anjurkan pasien mengonsumsi oralit sesuai anjuran. Yang ketiga, anjurkan pasien menghindari makanan yang parah-parah diare. Yang terakhir, edukasi menjaga kebersihan makanan dan tangan.